presiden saja itu dipilih oleh elit global. Pertarungan antara 3 kandidat yang lalu ini sama dengan memperebutkan agen tunggal dari prinsipal untuk mengelola anggaran negara. Ya, di mana saya bisa buka? Di Bappenas buka. Di Bappenas dibagi-bagi, polisi uangmu sekian, ini yang kamu kerjakan, polisi sekian, ini kerjakan. Setelah reformasi, ini agenda politik global, Pak. Jangan dipikir reformasi karena hanya sekedar aktivis saja, tidak. Ada dorongan kuat dari belakang. Dengan apa namanya? Dengan karpet merah terhadap undang-undang yang membuat rakyat marah, Omnibus Law. Dari istilahnya saja, bukan bahasa Indonesia, bahwa itu menghancurkan semua pekerja Indonesia. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Rangkuti betul sekali. Bukan bagaimana menangkap penjahat, tetapi bagaimana rakyat sejahtera. Mereka yang nggak kerja dikasih santunan sosial. Kenapa mereka yang ditangkap penjahat? Karena ditangkap polisi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa makan. Ini harus dipikirkan. Kenapa sistem kapitalis itu hanya boleh hidup orang yang punya kapital atau punya modal? Ya. Yang tidak punya modal, modar. Okay. Ini persoalannya. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Yang membuat kebijakan itulah yang penjahatnya. Bapak boleh, saya buka-bukaan ya. Itulah penjahatnya. Ya. Nah, jadi supaya ini cek semua hartanya. Tidak ada satupun pejabat negara yang hartanya bersih. Saya bertaruh. Hari ini saya catat. Bertaruh. Kenapa? Lihat gaji sekian. Lihat gaji sekian. Cuman bagaimana tidak ketangkap? Untuk tidak ketangkap, jadilah penguasa. Nah, untuk pengusaha, kalau mau kaya harus dekat dengan ordal. Kalau enggak modal. Makanya sekarang banyak rakyat yang mulai pergi dari Jakarta, Pak, ke pinggir. Kenapa? Memang pemiskinan itu sistematis. Jadi semua instrumen itu dilakukan secara terorganisir, TSM. Oleh siapa? Oleh organized crime. Siapa organized crime? Yang mempunyai struktur dari pusat sampai ke daerah, sehingga oligarki cukup meminta kepada Kapolri pendekatan, langsung semua sumber daya alam bisa dijarah, termasuk seperti apa yang ada kita lihat sekarang, yang misalnya di Morowali dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau mau sampai ke jantungnya, persoalannya komite tim reformasi yang ada sekarang itu adalah mantan-mantan yang pernah berkiprah di zaman 14 sampai 2024. Lalu apa yang diharapkan? Bullshit, Pak. Saya jamin, ya, kita hanya bicara tiran-tiruran, enggak. Manusianya yang harus dilakukan adalah reformasi jati diri